Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan topik rahasia gerak abadi molekul dan atom yang akan dibahas dalam perspektif sains dan wahyu ilahi yang tercantum dalam Al-Quran. Pergerakan merupakan salah satu ciri utama adanya kehidupan di alam semesta. Pergerakan tidak hanya terjadi pada objek terbesar seperti planet dan bintang yang ada pada galaksi, akan tetapi juga terjadi pada tingkat mikroskopis seperti molekul dan atom, karena segala sesuatu yang ada di alam semesta selalu berada dalam keadaan dinamis. Alam semesta tidak pernah statis, sehingga pergerakan merupakan prinsip dasar yang menandai eksistensi kehidupan segala sesuatu di alam semesta. Sebagai contoh, setiap detik triliunan molekul dan atom bergerak dalam tubuh kita yang memungkinkan kita untuk hidup, bernafas, dan berpikir. Contoh sederhana lainnya yang kita alami di kehidupan sehari-hari yaitu pada proses difusi, di mana pada proses ini terjadi perpindahan massa yang memungkinkan oksigen atau O2 masuk ke dalam darah yang ada pada tubuh kita. Adapun contoh lainnya yaitu pada proses pencampuran saat kita membuat minuman teh atau kopi, di mana dengan adanya pengadukan kelarutan teh atau kopi berikut gulanya menjadi seragam di seluruh wadah tersebut. Pemahaman tentang gerak abadi molekul dan atom bukan hanya pada sains modern saja, akan tetapi lebih dari 14 abad yang lalu konsep gerak ini juga telah tercantum dalam kitab suci Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Topik ini akan mendalami bagaimana sains menjelaskan gerak abadi molekul dan atom, sedangkan Al-Quran menghubungkan bagaimana fenomena gerak abadi ini dengan kebesaran Sang Pencipta, sehingga kedua perspektif ini dapat saling melengkapi. Gerak abadi molekul dan atom menurut sains. Pertama, konsep gerak Brown. Gerak Brown merupakan fenomena pergerakan partikel kecil yang tersuspensi dalam cairan atau dalam gas yang berlangsung secara acak dan terus-menerus. Gerak ini pertama kali diamati oleh ahli botani Skotlandia Robert Brown pada tahun 1827 di saat beliau mengamati pergerakan serbuk sari dalam air di bawah mikroskop. Gerak Brown terjadi karena partikel-partikel kecil terus-menerus ditumbuk oleh molekul-molekul cairan atau gas yang ada di sekitarnya yang bergerak secara acak. Dan setiap tumbukan menyebabkan perubahan kecepatan partikel berikut arahnya, sehingga tumbukan ini menciptakan pola gerakan acak tidak beraturan. Fenomena ini memberikan bukti awal keberadaan molekul dan atom, karena pergerakan acak partikel yang diamati hanya bisa dijelaskan jika ada entitas kecil yang tak terlihat, yaitu molekul atau atom yang bergerak dan menabrak partikel tersebut. Menurut sains, gerak Brown merupakan salah satu bukti penting
dalam teori kinetik molekul yang menjelaskan bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel yang bergerak. Aplikasi gerak Brown dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, biologi, dan bahkan pada bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. Di bidang fisika, gerak Brown digunakan dalam studi tentang sistem partikel yang banyak seperti pada model pergerakan molekul dalam fluida. Di bidang biologi, gerak Brown digunakan untuk memahami dinamika molekul dalam sel seperti protein yang bergerak dalam sitoplasma. Di bidang ekonomi, gerak Brown juga digunakan dalam metode estimasi statistik pada model keuangan yang dapat menggambarkan perilaku harga saham yang acak. Kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi yang paling langsung terkait dengan gerak abadi molekul dan atom. Partikel molekul atau atom bergerak karena memiliki energi kinetik yang terus-menerus dihasilkan dari berbagai sumber, misalnya diperoleh dari sumber panas. Energi kinetik atau EK merupakan energi yang dimiliki suatu objek karena gerakannya. Besarnya energi kinetik tergantung pada ukuran massa dan kecepatan geraknya yang dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana M adalah massa objek dan V adalah kecepatan objek. Semakin besar massa dan kecepatan suatu objek, semakin besar energi kinetiknya. Sebagai contoh, sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tinggi memiliki energi kinetik yang lebih besar dibanding mobil dengan tipe yang sama namun bergerak dengan kecepatan yang lambat. Pada berbagai fenomena alam, energi kinetik memainkan peran penting pada gerak abadi molekul dan atom, sehingga setiap terjadinya tumbukan antara molekul akan memicu terjadinya reaksi kimia. Ketiga, teori kinetik gas. Teori kinetik gas merupakan model yang menjelaskan sifat-sifat gas dengan asumsi bahwa gas terdiri dari partikel-partikel baik berupa atom atau molekul yang bergerak terus-menerus secara acak. Menurut teori ini, gas terdiri dari beberapa partikel yang sangat kecil yang bergerak secara konstan dan acak ke segala arah. Sedangkan ruang antara masing-masing partikel relatif besar bila dibandingkan dengan ukuran partikel itu sendiri. Tumbukan antara masing-masing partikel gas atau tumbukan antara partikel gas dengan dinding wadah bersifat elastis, artinya tidak ada energi kinetik yang hilang dalam proses tumbukan ini, sehingga menyebabkan partikel gas dapat terus bergerak dan menempati volume yang diberikan tanpa kehilangan energinya. Dalam konteks molekul dan atom, energi kinetik gas juga merupakan penyebab utama terjadinya pergerakan partikel-partikel tersebut. Sebagai contoh, beberapa molekul yang berada dalam suatu gas di mana masing-masing molekul bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda, maka pergerakan ini akan menyebabkan masing-masing molekul juga memiliki energi kinetik gas yang berbeda-beda. Teori ini
juga menjelaskan bahwa terjadinya tumbukan antara partikel gas dengan dinding wadah semakin sering dan semakin kuat akan menimbulkan tekanan gas yang semakin meningkat. Pengaruh suhu pada teori kinetik gas menjelaskan bahwa suhu gas berhubungan langsung dengan energi kinetik rata-rata partikel gas, atau dengan kata lain, semakin tinggi suhu akan membuat semakin cepat partikel gas bergerak. Keempat, konsep mekanika kuantum. Di samping konsep gerak Brown dan energi kinetik, sains modern juga memperkenalkan konsep mekanika kuantum yang memberikan wawasan yang lebih dalam tentang gerakan partikel pada skala atom. Menurut mekanika kuantum, partikel seperti elektron tidak memiliki posisi tetap, tetapi eksis dalam bentuk gelombang probabilitas. Oleh karenanya, elektron terus bergerak di sekitar inti atom pada orbital yang ditentukan oleh fungsi gelombang, dan gerakan ini tidak pernah berhenti. Sedangkan pada konsep gerakan zero point energy atau energi yang ditunjukkan pada suhu nol absolut, yang dijelaskan dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana partikel tidak mempunyai energi nol secara total, karena selalu ada fluktuasi kuantum yang menyebabkan adanya gerakan yang dikenal sebagai gerak titik nol. Dari gambaran konsep gerak Brown, energi kinetis maupun mekanika kuantum menunjukkan bahwa gerakan adalah sifat dasar dari partikel yang tidak dapat dihilangkan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa gerakan di alam semesta adalah fenomena yang fundamental dan universal. Ayat Al-Quran yang relevan dengan gerak alam semesta. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang relevan yang menyiratkan adanya gerak abadi yang konstan, terus-menerus dan berkesinambungan di alam semesta. Di antaranya, pertama, coba perhatikan surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya sebagai berikut. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini mengindikasikan bahwa pada skala makroskopis, semua benda langit, termasuk matahari dan bulan, bergerak secara terus-menerus dalam orbitnya masing-masing. Dan dengan analogi yang sama, maka pada skala mikroskopis, molekul dan atom juga bergerak terus-menerus dan konstan dalam ruang-ruang tertentu yang ditentukan oleh hukum alam atau sunatullah. Kedua, perhatikan surat Yasin ayat 40 yang artinya sebagai berikut. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergerak secara teratur dalam pergerakan benda-benda langit. Hal ini merupakan cerminan keteraturan yang juga terjadi pada tingkat mikroskopis, yaitu pada gerak abadi molekul dan atom. Dalam tafsir, ulama sering menyebut bahwa keteraturan ini adalah bukti kebijaksanaan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta. Ketiga, perhatikan surat An-Naml ayat 88
yang artinya sebagai berikut. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa segala sesuatu di alam semesta, walaupun tampaknya tidak bergerak, sebagai contoh gunung-gunung, ternyata gunung-gunung sebenarnya berada dalam suatu gerakan. Hal ini sejalan dengan penemuan ilmiah bahwa molekul dan atom juga terus-menerus bergerak tanpa henti. Keempat, perhatikan surat Ar-Ra'd ayat 15 yang artinya sebagai berikut. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta tunduk pada perintah Allah, termasuk dalam hal gerakannya. Begitu juga gerak abadi molekul dan atom yang dapat dilihat sebagai salah satu bentuk ketundukan pada ketetapan Allah atau sunatullah, di mana partikel molekul atau atom terus bergerak sesuai dengan hukum-hukum fisika yang telah ditetapkan Allah. Korelasi sains dan Al-Quran mengenai gerak abadi. Pada gerak abadi molekul dan atom, sains dan Al-Quran berkorelasi menunjukkan bahwa penemuan ilmiah dan wahyu ilahi saling melengkapi, di mana sains memberikan penjelasan tentang mekanisme gerak abadi melalui teori dan hukum-hukum fisika, sementara Al-Quran memberikan pandangan spiritual sekaligus tujuan di balik gerak abadi tersebut. Menurut sains, gerak abadi molekul dan atom adalah hasil dari energi yang selalu ada dalam sistem sesuai dengan hukum termodinamika dan teori kinetik molekul. Sementara Al-Quran berpandangan bahwa gerak abadi merupakan tanda dari kebesaran dan kekuasaan Allah serta bukti ketundukan segala ciptaan kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, maka gerak abadi yang diamati dalam dunia sains dapat dipahami sebagai bagian dari sistem yang diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mencerminkan keharmonisan antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Konsep gerak abadi molekul dan atom yang ditemukan pada studi fisika ternyata juga tercermin dalam deskripsi Al-Quran mengenai alam semesta, di mana ayat Al-Quran menunjukkan bahwa matahari, planet, dan bulan yang ada pada tata surya bergerak sesuai dengan orbitnya masing-masing. Pergerakan tata surya tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bukti bahwa segala sesuatu di alam ini tidak pernah statis, sehingga antara sains dan agama berkorelasi menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang alam semesta tidak hanya memperdalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat iman. Kesimpulan, baik sains maupun Al-Quran menawarkan wawasan mendalam tentang fenomena alam yang kita hadapi setiap hari, seperti halnya gerak abadi molekul dan atom merupakan
salah satu bukti nyata tentang kebesaran penciptaan Allah yang sangat luar biasa dan tidak mungkin terjadi tanpa keteraturan yang diatur oleh Sang Pencipta. Al-Quran menekankan konsep kehidupan terus berlanjut dan tidak pernah berhenti yang dapat dihubungkan dengan gerak abadi molekul dan atom. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan perhitungan yang tepat. Dan dalam konteks ini, gerak abadi molekul dan atom merupakan salah satu mekanisme yang menjaga keseimbangan dan keberlanjutan alam semesta. Dengan memahami bahwa setiap atom di tubuh kita selalu bergerak sesuai dengan ketetapannya, kita bisa merasa lebih terhubung dengan penciptaan Allah yang lebih besar. Karena gerak abadi ini mengajarkan kita tentang pentingnya perubahan dan dinamika dalam kehidupan, sehingga kita sebagai manusia juga harus terus bergerak, belajar, dan berkembang. Pengetahuan ilmiah tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga meningkatkan penghargaan kita terhadap keajaiban dan kompleksitas ciptaan Allah. Dalam pandangan Islam, mencari ilmu dan memahami alam semesta adalah bentuk ibadah yang dapat membawa manusia lebih dekat kepada Sang Pencipta. Sebagai penutup, dengan memahami keajaiban hal-hal kecil seperti pergerakan molekul dan atom, kita akan semakin kagum dan bersyukur atas kebesaran Allah yang tak terbatas. Oleh karenanya, kita berharap agar kita semua istiqomah meningkatkan iman dan ilmu, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Dengan mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dan kebijaksanaan spiritual, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang mengatur alam semesta dan refleksi spiritual yang bisa kita ambil dari pergerakan tak berujung ini. Sekian, melalui perenungan yang singkat ini, mari kita selalu memohon petunjuk seraya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu dianugerahi kebijaksanaan dan ketekunan untuk terus mencari pengetahuan, mengembangkan wawasan, dan menghayati setiap tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ya Allah, jadikanlah setiap ilmu yang kami pelajari sebagai jalan menuju kedekatan denganmu, serta bimbinglah kami agar dapat memanfaatkan pengetahuan ini untuk kebaikan umat dan alam semesta. Amin. Terima kasih atas perhatian dan supportnya selama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu belajar.